Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Anda menjelang detik-detik kita meninggalkan tahun 2021 ini? Saya harap kalian sehat-sehat semua ya. Dan tidak lebih dari 2 kali 24 jam lagi kita sudah akan meninggalkan tahun 2021 ini ya teman-teman. Saya harap kalian bisa mereview ya, bisa berefleksi sepanjang tahun 2021 ini. Kira-kira apa saja yang bisa Anda pelajari ya. Ini kan sudah tanggal 30 ya. Jadi apa saja baik pelajaran, hikmah, mungkin ada keberhasilan, achievement, mungkin ada juga failure, kegagalan, kesalahan. Orang yang bijak selalu memperhatikan masa lalunya, teman-teman. Sehingga dia bisa belajar ya, baik dari keberhasilannya maupun dari kegagalannya. Dan dari situ dia belajar dan memperbaiki diri. Sehingga di tahun berikutnya dia bisa jauh lebih baik tentunya, bukan? Oke, teman-teman. Itu yang disebut dengan resolusi ya. Kalian harus bisa menentukan tahun depan resolusinya apa saja, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Kali ini saya bukan mau mereview, tetapi karena sudah tanggal 30 ya, sudah mau akhir-akhir, saya mau menyampaikan ya, men-share sekitar 20 token ataupun koin yang menurut saya berpotensi untuk bisa terbang, bahkan mungkin terbang gila-gilaan di tahun depan. Ya, nanti saya akan bikin alasan-alasan singkat, karena ini 20, saya sengaja bikin agak banyak ya, baik token maupun koinnya, supaya teman-teman semua punya banyak alternatif dalam memilihnya. Silakan teman-teman, tetapi ingat, ini bukan ajakan membeli token atau koin tertentu. Ini hanya masukan atau saran atau pendapat saya, karena saya melihat beberapa alasan di baliknya. Oke ya, kita mulai teman-teman. Hari ini market cap cryptocurrency secara overall itu turun 2,88%, masih turun ya teman-teman. Dan kalau kita lihat ya, the big 10-nya ya masih minus begitu, masih minus sampai the big 20. Jadi 20 besar juga masih minus dengan porsi yang berbeda-beda ya teman-teman. Oke, saya mulai ya. 20 kripto yang diperkirakan akan terbang tahun 2022. Yang pertama adalah Bitcoin ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat Bitcoin ini sudah jatuh cukup jauh ya dari titik tertingginya, terutama dalam 3 bulan atau 1 bulan terakhir lah begitu ya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya Anda lihat, dia pernah tembus all time high hampir 1 miliar per satu Bitcoin, yaitu 977 juta. Sementara sekarang 663. Jadi dia sudah tersungkur 314 juta. Jadi sekitar 30% ya, 30% dia sudah tersungkur. Perkiraan saya, ini Bitcoin ini mungkin masih akan turun lagi mengingat isu tapering off. Jadi mungkin sampai sekitar Februari atau Maret. Isu tapering off itu kan sampai Februari dan Maret. Jadi siap-siap semua token ataupun koin harus seperti itu teman-teman, harus siap. Tetapi biasanya setelah udah jatuh terlalu jauh, biasanya ngepamnya juga gila-gilaan. Itu satu ya. Dan Bitcoin ini Anda tahu bukan, dia adalah the mother of all cryptocurrency ya. Kalau yang lain mau naik, biasanya Bitcoin harus terbang duluan ini. Bitcoin, Ethereum, Binance seperti itu ya. Oke, itu yang pertama, Bitcoin. Ingat teman-teman, Anda nggak harus membeli satu Bitcoin, karena ini mahal banget ya, 600-an juta.
Tapi Anda kan bisa memberi fraksi ya, 0,0001 misalnya, beli aja misalnya katakan 600.000 begitu ya. 600.000, kalau ini 660 juta, jadi berarti seperseribunya ya. Jadi Anda dapat 0,001 atau 0,0001 begitu ya. Bisa seperti itu. Jadi, dan belinya juga dicek ya teman-teman. Oke, yang kedua adalah BNB ya teman-teman. Yang kedua adalah BNB. Kalau kita lihat BNB ini, kenapa saya bilang dia berpotensi naik gila-gilaan? Karena seluruh jaringan Binance ketika Anda bertransaksi tentunya harus menggunakan BNB, bukan? Begitu. Coba kalau misalnya Anda menggunakan jaringan Binance Smart Chain, misalnya katakanlah di wallet Anda, misalnya Trust Wallet ataupun MetaMask atau apapun itu, Anda diwajibkan untuk harus ada BNB standby untuk gas fee-nya, bukan? Nah, jadi pintar ini si CZ ini. Jadi semua ekosistem, semua transaksi di dalam ekosistem Binance Anda wajib menggunakan BNB. Ya, menurut pendapat saya 2 kali lipat dari sekarang mungkin bisa ya. Nah, karena itu saya menyarankan salah satu alternatif ya, token untuk menjaga atau untuk meredam ya kerugian, itu kan salah satunya adalah BNB. Ya, simpan aja BNB di akun Anda di Checks, kalau seperti saya di toko kripto, rekeningku atau Indodax atau Pintu teman-teman ya. Oke, yang ketiga adalah Shiba Inu. Shiba Inu saya sudah sering ulas di beberapa video sebelumnya. Ya, alasan saya adalah ini teman-teman, ini sudah jatuh cukup jauh loh, dan Anda tahu bukan bahwa Shiba Inu ini terakhir kali ini kan utility-nya mereka sudah buat memang banyak sekali. Ini hanya masalah waktu saja ya teman-teman, karena ketika utility atau penyerapan dari token ini sudah siap, ya tinggal hanya tunggu waktu teman-teman. Transaksi-transaksi seperti di Metaverse kan info terakhir mereka juga akan memakai Shiba Inu untuk transaksi di Metaverse. Ya, Shiba Inu. Ya, teman-teman, saya sendiri sudah akumulasi Shiba Inu dan saya sudah masuk di 0,45 dan saya berharap dia masih turun supaya saya bisa beli lebih banyak lagi, seperti itu. Yang berikut adalah Cardano, teman-teman. Jadi saya mulai dari memang yang papan-papan atas dulu ya, teman-teman. Untuk apa? Karena saya selalu menganjurkan ekstra hati-hati sekali loh kepada kalian ya untuk berinvestasi dalam dunia cryptocurrency. Jadi saya tidak masuk dari micin duluan, teman-teman. Ya, kalau nanti saya kasih share micin semua, bahaya. Karena di micin ini seringkali ada rug pull scam dan lain-lain. Jadi saya coba pilih yang menurut saya terbaik, termasuk micinnya juga ya teman-teman, dengan alasan-alasan yang bisa dijelaskan dengan baik, kira-kira begitu. Oh iya, sebagai tambahan, Bitcoin juga itu infonya, Elon Musk kan juga memborong ya Bitcoin kalau nggak salah cukup besar ya yang lalu, dan JP Morgan juga sudah sudah mulai juga mendukung Bitcoin ini teman-teman. Kemudian Cardano yang lalu saya sudah jelaskan kepada Anda teman-teman, dan yang bikin menarik Cardano ini adalah selain harganya sekarang ini sudah cukup jatuh ya teman-teman, kalau kita lihat terutama dalam 3 bulan terakhir ini ya, tertinggi dia kan adalah 33 ribuan, sekarang kan 18.000, jadi sudah hampir setengahnya. Dan karena kondisi market seperti ini mungkin masih akan jatuh lagi ya teman-teman. Dan yang terakhir, di video terakhir Cardano, coba nanti diubek-ubek ya teman-teman, channel saya itu saya sudah pernah review tentang Cardano, dan ini luas sekali bisnis mereka, dan mereka sudah mau masuk ke Metaverse. Begitu ya teman-teman. Yang berikut adalah Dogecoin atau Dogecoin ya teman-teman. Dogecoin ini baru-baru juga saya sudah review, mengingat masalah Elon Musk sudah mengatakan bahwa dia akan memakai Dogecoin untuk transaksi pembelian peralatan-peralatan di Tesla, seperti itu ya teman-teman. Dan Anda tahu bukan bahwa komunitasnya Dogecoin ini juga luar biasa, sangat besar. Waktu lalu ada yang bertanya sama saya, berapa harga yang wajarnya yang bisa dibeli? Rentang 2.000 sampai 2.500. Tetapi ingat teman-teman, saya selalu menekankan ekstra hati-hati. Kalaupun misalnya Anda dapat di rentang 2.000 sampai 2.500, kalau dia jebol sampai di bawah 2.000, ya bersyukur juga sebetulnya. Karena apa? Anda bisa akumulasi lebih banyak karena utilitasnya kan sudah makin jelas teman-teman ya. Itu saja. Oke. Kemudian adalah Sandbox ya. Sandbox, kalau kita perhatikan, kenapa saya bilang Sandbox? Ini kan tahun-tahun ke depan ini kita bisa memperkirakan teman-teman bahwa
ya semakin seru lah yang namanya metaverse ya teman-teman. Anda tahu bukan, begitu banyak tenan-tenan ya kalau istilah di alam real begitu yang sudah membeli land di sandbox itu. Jadi ini menurut pendapat saya ini tinggal masalah waktu saja dia bisa terbang. Kalau membeli sandbox jangan lupa pakai checks ya, pakai akun checks teman-teman supaya kena fee-nya itu murah teman-teman ya. Nah, saya sendiri sementara mengintip tanda kutip ya sandbox ini di harga di bawah 80.000. Nah, ini dari kemarin kan dia udah turun terus, hari ini juga turun lagi 6,42%. Dah. Jadi hari ini kan 81.000 baru ya. Saya lagi ngintip di harga 70 ribuan. Kalau boleh ya, kalau dikasih, mudah-mudahan. Begitu. Kalau misalnya 70 ribuan dikasih ya cicil, kalau bisa dikasih 50 ribu, wah who knows ya teman-teman, lebih bagus lagi seperti itu ya. Kemudian Decentraland juga tidak kalah ya, yang ke-7 Decentraland ini juga karena masalah metaverse ya teman-teman. Decentraland itu mana ya? Mana? Nah ini dia, ini juga metaverse juga, metaverse 3D berbasis blockchain teman-teman. Dan saya perhatikan dia juga sudah turun cukup jauh ya. Kemudian ini Anda bisa beli juga di CEX ya teman-teman, jangan di DEX teman-teman. Kemudian yang berikut adalah Engine Coin atau ENJ ya. ENJ atau Engine Coin ini adalah metaverse NFT dan mereka akan ada mega project tahun depan teman-teman ya. Ini mantap ini. Ini memang saya belum pernah review, saya mohon maaf belum sempat. Tapi kalau saya lihat memang keren ini keren banget. Intinya adalah NFT 3D, NFT ya, NFT Metaverse, dan ada mega project tahun depan. Nanti coba Anda ubuk-ubuk sendiri projectnya apa ya, teman-teman. Kemudian adalah Theta ya, Theta. Ya, ini engine ini juga udah cukup murah ya, teman-teman. Kemudian adalah Theta ya, kalau kita lihat ya, Theta Network ya, teman-teman. Seperti itu. Ini dari segi harga, kalau saya lihat juga udah turun jauh ya. Dan Theta ini adalah basisnya ya, basis bisnisnya seperti itu di balik token ini. Video next generation, dan dia sudah bermitra ya untuk node validator termasuk Google, Sony ya teman-teman. Kemudian Samsung, Binance, blockchain dan lain-lain ya teman-teman. Ini cukup menarik juga ini si Theta Network ini ya. Ini ada beberapa yang saya sebutkan adalah token-token yang berbasis metaverse ya teman-teman. Anda harus perhatikan dan mewaspadai, ini bisa terbang gila-gilaan nanti menurut perkiraan saya tahun 2022 yang berbasis metaverse-metaversean ya. Nah, kalau kita mampir sebentar teman-teman ke crypto.com, ini kan salah satu token yang papan atas juga di CoinMarketCap bukan? Mereka memperkirakan seperti ini dari segi market cap ya. Ini adalah market cap teratas itu Decentraland ya, market cap-nya 5,89 miliar US dollar. Kemudian ada aksi Infinity. Nah, ini aksi saya belum pernah review, belum sempat review ya, teman-teman. Nah, ini Decentraland, Sandbox saya pilih dan Theta Network ya, teman-teman. Kemudian ini ada Engine juga ya. Kemudian yang nomor 10 adalah UFO Gaming. UFO Gaming saya sudah review juga ya, teman-teman, dan si crypto.com ini juga menginclude juga ya teman-teman sebagai market cap tertinggi untuk basis metaverse ya teman-teman. UFO Gaming ini ada di jaringan Ethereum dan dia menjadi bridge ya, bridge game tradisional dan game yang berbasis teknologi Binance ya, masuk metaverse juga mereka teman-teman. Dan kalau saya lihat dari segi harga juga ya sudah cukup turun lah ya dari all time high-nya begitu ya teman-teman. Itu dia 10 yang saya rasa token-token yang cukup inilah ya papan atas dan cukup baik proyeknya dan lagi turun gila-gilaan harganya. Makanya saya selalu bilang bukan belilah atau carilah token-token yang proyeknya jelas dan bagus tetapi harganya diskon gitu. Bukan proyeknya bagus harganya mahal. Apalagi kalau proyeknya tidak bagus, harganya mahal pula. Itu lebih nggak layak lagi, teman-teman. Jadi kita juga harus pintar-pintar, harus bijak-bijak dalam memilih ya, teman-teman. Hati-hati ya. Oke, ini dia Sandbox ya. Tadi saya sudah sempat buka ya, teman-teman. Nah, saya sudah punya akun di sini. Anda boleh buka akun di Sandbox ya, supaya bisa lihat-lihat lah dan
banyak sekali tenan yang sudah beli land di dalam, teman-teman ya. Oke, berikutnya saya mau masuk ke 11 ya. Ke 11 menurut saya adalah Blogtopedia ya, teman-teman. Blogtopedia itu dia adalah, sebentar ya, saya lihat dulu. Nah, ini dia blogtopedia.com official websitenya, dan saya lihat sangat menarik sekali ya. Ini adalah decentralized metaverse game ya, dan dia di build and back by Polygon. Ini dibangun dan di backup oleh Polygon. Ini dia, teman-teman. Decentralized metaverse build and back ya, di backup lah maksudnya, teman-teman ya, by Polygon. Blogtopedia will provide an unprecedented VR experience for the crypto community, bringing users together all in one immersive and engaging environment. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Ini memang ketika masuk, wih, 3 dimensi banget ini, teman-teman. Oke, saya belum sempat review yang ini, cuman saya tertarik juga ya Blogtopedia ini, teman-teman. Kalau kita lihat dari segi cat juga Blogtopedia ya, teman-teman. Ini dari segi cat juga menurut saya sudah murah sih ya. All proyeknya jelas ya, proyeknya jelas. Saya kan udah bilang proyeknya jelas, bagus, dan harganya juga udah murah. Silakan Anda pikirkan. Itu nomor 11 ya, teman-teman. Kemudian saya akan masuk kepada koin-koin micin ya. Jadi 11 itu yang papan atas dari saya saran-sarannya. Jadi nggak semua micin loh ya. Ya. Kemudian saya akan masuk ke micin ya, teman-teman. Saya close dulu ini semuanya. Oke. Yang pertama, yang menurut pendapat saya akan terbang tahun depan adalah Buff Dogecoin ya. Nah, kalau Anda nggak setuju ya boleh-boleh aja, silahkan. Nggak ada yang ngelarang kok. Ya, kenapa seperti itu? Kenapa Abang berpendapat demikian? Lihat ya, Buff Dogecoin terakhir itu kan proyeknya mereka kerjakan loh dengan jelas, teman-teman. Jadi, ini sempat heboh, diterjang, dihajar oleh para hodler, nggak masalah. Dan Anda tahu bahwa developernya tahan banting, bukan? Nah, ini kemajuan-kemajuannya, mereka sudah beli land di Sandbox dan mereka memang mau masuk ke dunia metaverse. Anda lihat di websitenya, teman-teman ya. Mereka sudah mulai cantumkan ya, mereka akan bikin website baru, kemudian secara gencar juga mereka akan daftar di beberapa checks lain. Itu Anda bisa lihat nanti di roadmap-nya ya, teman-teman. Di roadmap-nya itu ada. Nah, seperti ini. Ini mungkin sekarang fase 3 sudah selesai, fase 4 mungkin ya. Nah, mereka akan bikin NFT marketplace, giveaway kemarin sudah, super large community, komunitas yang super besar, dan seterusnya sampai fase 5. Ini masih belum, teman-teman. Dan burningnya juga masih sangat sedikit sekali, itu baru 0,00 sekian persen. Anda tahu, kalau ini akan di burning terus, kemudian proyeknya juga digempur, ya pasti akan terbang seperti itu. Cuman hati-hati ya. Karena ini rawan dengan fooder, ketika sudah terbang, hati-hati ketika foodernya nongol lagi. Begitu ya, teman-teman. Itu yang ke-12. Yang ke-13 adalah Baby Dogecoin ya. Menurut pendapat saya ini tinggal masalah waktu aja ya, teman-teman. Memang tidak mudah untuk listing di Binance ya, teman-teman. Waktu lalu saya juga udah review dan sudah sampaikan, ada kurang lebih 27 ya, kalau nggak salah, tips yang CZ sudah sampaikan. Saya rasa ini tinggal masalah waktu saja ketika nanti dia sudah diterima dan utility-nya juga kan semakin besar. Itu hanya masalah waktu aja untuk bisa terbang, teman-teman. Oke, yang berikut adalah menurut pendapat saya adalah Dogezilla, teman-teman. Dogezilla ya, Anda harus sabar sekali, saya udah pernah bilang ya, teman-teman. Anda harus sabar sekali ketika Anda berinvestasi di Dogezilla ini, teman-teman. Dari awal mereka sudah bilang, dan di Twitternya juga sudah dipasang 10 Commandments ya. Jadi kalau Anda gerasa gerusu di sini, kemungkinan Anda nggak kuat dan nggak tahan, nggak bisa Anda berinvestasi di Dogezilla. Kalau Anda memiliki kesabaran yang luar biasa, silakan Anda berinvestasi di sini dan tutup aja walletnya. Ya, tunggu aja sampai 1 tahun depan. Dan saya juga sudah review yang terakhir ini, teman-teman. Ya, dan sudah bikin judulnya harus sabar sekali. Karena apa? Karena memang supply-nya banyak luar biasa. Jadi mereka harus kita izinkan untuk burn dulu ya, beberapa kali sampai skala besar tentunya. Begitu ya, teman-teman. Oke, kemudian yang ke berapa ini sekarang? Yang ke 15 ya. Baby Dogecoin udah, Dogezilla sudah, sekarang yang ke 15 yaitu Baby Bali. Mengapa saya katakan Baby Bali, teman-teman? Baby Bali sementara gencar-gencarnya membangun semua perancah-perancah bisnisnya. Anda tahu mereka akan garap besar-besaran ya di Bali, pariwisata di Bali. Dan Anda tahu bukan?
Di Bali, Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu sudah meresmikan untuk peletakan batu pertama Bali International Hospital. Ada yang bertanya dan sedikit nyinyir, apa hubungannya berobat dengan wisata? Itu saya betul-betul tertawa, kasihan sekali. Kita harus paham teman-teman mengenai masalah makroekonomi. Karena semacam Baby Bali ini, koin seperti Baby Bali ini, mereka ini kan sektor real. Jadi ada proyeknya yang nyata teman-teman. Jadi kalau ada proyeknya nyata, jangan hanya token-tokenan yang dipikirin. Anda harus mampu berpikir secara makroekonomikal. Begitu loh ya. Kalau dibangun rumah sakit di Bali, saya mau bertanya, memangnya orang kalau udah sembuh, apakah benar dia langsung pulang ke rumahnya, langsung terbang, langsung pulang hari itu juga? Anda harus tahu ketika Pak Jokowi bilang bahwa udah nggak boleh lagi ya, kalau nggak salah beliau bilang udah nggak boleh lagi nih berobat pokoknya ke luar negeri, Singapura, Malaysia, karena kurang lebih 97 triliun itu loh, ya kalau nggak salah per tahun itu lari ke sana kalau orang-orang berobat ya dari Indonesia ke luar negeri sana. Itu baru Singapura sama Malaysia, belum lagi negara lain teman-teman. Ya, bayangkan kalau 97 triliun itu masuknya ke Bali. Anda berpikirlah, itu jadi apa Bali itu? Ya, kalau orang datang ke Bali, tentunya kan ada yang nemenin yang sakit, bukan? Pasiennya bukan? Masa pasiennya jalan sendiri? Nggak mungkin kan? Minimal 1-2 orang pasti ikut untuk menemenin. Mungkin itu papanya, mungkin itu mamanya, kakaknya, dan seterusnya. Pasti ada yang nemenin. Dan kalau pergi ke sana, tentu dia makan, bukan? Nah, makan itu kan, kemudian dia kan nginep. Ya, berarti kan sedikit banyaknya kita berpikir hotel, begitu, restoran, mungkin catering. Kemudian kalau ke bandara ya datang dan pulang naik apa? Saya bilang naik sepeda mungkin ya. Bukan, pasti kan naik mobil. Itu kan travel. Iya bukan. Jadi dari mulai pesawatnya, hotelnya, restorannya, travelnya, mobil travelnya, begitu. Sampai-sampai mungkin habis itu mungkin bisa saja mereka pijat dulu, ke massage dulu, dan macam-macam loh teman-teman. Karena apa? Karena pengaruh bahwa Bali itu adalah kota wisata. Jadi orang kalau udah habis sakit, pasti mereka berpikir kebanyakan ya sekalian aja, ini kan udah sembuh, jangan dulu langsung kerja yang berat-berat, refreshing dulu lah sebentar, sehari 2 hari. Nah loh, ayo, iya kan? Toko oleh-oleh juga, Krishna mungkin, dan toko oleh-oleh yang lain di Bali, itu pasti secara otomatis akan bergerak semua. Jadi, saya melihat bahwa dibangunnya Bali International Hospital ini akan menjadi lokomotif nanti, lokomotif ekonomi juga di Bali. Jadi teman-teman, ini masih sangat murah loh BB Bali. Ya, BB. Nih ya, ingat disclaimer on, jangan ikut-ikutan ya teman-teman. Nah, Anda lihat ini memang tersungkur gara-gara ya ulah fooder juga lah ini ya, ulah kalian juga ini yang gara-gara jualan terus pikirannya. Dan ini sudah di bawah harga relaunchingnya. Silakan, tapi ingat disclaimer on ya teman-teman. Oke, itu dia Baby Bali. Kemudian adalah Raca. Raca, kenapa saya bilang seperti itu? Yang terakhir mereka ini Raca ini kan kalau kita lihat misalnya Raca begitu ya, ini dia teman-teman. Raca ini kan barusan ya burn 1 miliar Raca ya teman-teman. Dan kalau saya juga sudah pernah review ini Raca ini teman-teman. Dan kalau kita lihat kan basisnya memang ke ke metaverse ya, ke metaverse loh teman-teman ya. Radio Caca misalnya ya. Nah, Radio Caca seperti itu. Nah, ini dia kan, ini dia websitenya teman-teman. Nah, ini kan masuk ke metaverse mereka ya, sudah di-burn, sudah metaverse, Certic, apalagi teman-teman. Dan ini dia Universal Metaverse, dan harganya juga lagi murah loh, lagi murah harganya ya, lagi turun. Nah, ini kesempatan bagi Anda, tapi ingat disclaimer on ya. Tunggu ya sebentar teman-teman. Seperti ini dia smart kontraknya. Saya mau tunjukin dulu. Ini Radio Caca V2. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini masih udah sangat murah lah ya, dan dia udah dump luar biasa dari all time high-nya sampai pernah ke 86% ya, ke dump ya teman-teman. Oke, mantap ya. Nah, berikutnya adalah Dogedi. Dogedi, Anda tahu kan Dogedi saya sudah review juga teman-teman kemarin. Dogedi ini kan game
ya. Mereka ada hadiah 3 mobil mewah ya teman-teman. Dan ini Metaverse juga kalau nggak salah teman-teman ya. Saya sudah review kemarin 1 atau 2 hari yang lalu. Coba silakan dilihat lagi ya video saya teman-teman ya. Dogedi ya. Kemudian adalah WSPP ya. WSPP ini teman-teman, ini kalau Anda lihat ya, dari si Mas Alfiannya sebagai CEO-nya itu sudah mengatakan bahwa tahun depan mereka akan gencar-gencaran marketing. Nah, kenapa saya recommended WSPP? WSPP ini sudah membangun pilar-pilarnya yang sangat bagus sekali teman-teman semuanya. Anda harus ikutin, perhatikan mereka punya gerakan ya teman-teman. Ini mereka punya pilar-pilar pendukung bisnisnya sudah kuat loh ya. Ini dia Alfian Bambang Yulianto, beliau adalah seorang perwira TNI. Nah, Anda tahu kan kalau sudah seperti ini, beliau adalah developernya. Nah, nggak mungkin lah asal ngomong, bukan? Mereka kan berintegritas, teman-teman. Ya, semua sistem NFT-nya sudah bagus dan mereka ini terdaftar di banyak sekali jaringan, bukan hanya di BSC. Ya, ada di BSC, di Polygon, macam-macam ya. Ada 5 atau 7, saya lupa. Nah, seringkali ada pertanyaan mau beli yang di Binance atau di Polygon Bank, sama saja ya. Jangan berpikir bahwa karena di Polygon mahal itu karena apa? Karena supply-nya lebih sedikit. Ya, jangan berpikir bahwa mending beli di Binance kemudian jual di Polygon. Nggak bisa, teman-teman. Itu sudah diperhitungkan sama mereka. Yang ke-19 adalah Oragon ya, teman-teman. Oragon. Saya sudah sering review tentang Oragon ini. Anda tahu bukan bahwa Oragon ini baru saja listing di CMC. Nah, ini adalah lagi koreksi dan gamenya adalah Dragon ya. Dragon seperti itu, mereka punya NFT sendiri, marketplace sendiri, dan ini cukup menarik sebetulnya. Ini buatan dalam negeri dan kolaborasi dengan Amerika ya teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman adalah yang ke-20, itu adalah token HART ya. Kenapa seperti itu? Anda tahu bukan bahwa YFI itu supply-nya itu hanya sedikit loh teman-teman ya. YFI ya, Yen Finance Internasional kalau nggak salah ya, YFI. Nah, Yen Finance ini teman-teman ya. Nah, ini Yen Finance ini berkaca dari sini, ini kan supply-nya cuma 36.666. 36.000 loh teman-teman. Sementara HART ini cuma 7.777. Silakan Anda bergabung di grupnya, maka Anda akan memperhatikan dan melihat gerakan-gerakan yang mereka lakukan. Mereka ini mau bangun hotel teman-teman. Dan mereka ini punya aplikasi Heartbook ya, mirip-mirip seperti Facebook begitu. Dan media sosial mereka ini betul-betul luar biasa ya teman-teman. Anda kalau komen, like, share begitu ya, macam-macam update status itu Anda dikasih poin loh teman-teman. Saya sendiri sudah ada akun di Heartbook ya. Saya ambil yang pro ya teman-teman. Kalau yang pro nanti Anda bisa dapat centang biru begini, ada tulisan pro teman-teman ya. Silakan juga Anda ikutin, ini dia saya teman-teman ya. Heartbook.app/Charles0708 ya. Saya sering update juga di sini teman-teman. Ya, ini masih baru akun saya dan Anda bisa lihat bukan? Ini setiap hari loh, ini setiap hari ada aja orang yang minta untuk menjadi follower saya ini. Berarti sekarang 90. Di sini saya juga cukup update dan di Facebook juga. Oke teman-teman ya, sudah 20 ya. Dan untuk menutup, jangan lupa bagi teman-teman juga ya, terutama yang mungkin masih baru nonton video saya, ini saya perkenalkan dulu ya untuk menutup teman-teman. Semua media yang saya gunakan ya, ini adalah brand saya, Pahlawan Kripto, saya dengan Charles Sianturi, dan ini adalah media-media yang saya gunakan teman-teman. Bergabunglah dengan grup Energi Positif di media sosial Pahlawan Kripto. Mengapa saya bilang energi positif? Karena bebas dari fooder dan segala bentuk yang negatif ya teman-teman. Silakan subscribe juga channel ini, follow semua media yang saya gunakan, like, comment, dan share. Dan ingat, saya ada giveaway menjelang subscriber 25.000 channel ini teman-teman. Dan
total uang untuk giveaway saya kasih 5 juta dikombinasi dengan token Dinky Doge. Silahkan bergabung di grup Telegram, info-info terupdate saya akan share di sana. ttme_pahlawan_crypto, Twitternya @charlesian, Instagram Pahlawan Crypto, fanpage-nya facebook.com/pahlawan_crypto, hardbook yang tadi barusan hardbook.app/charles 0708. Dan saya juga mau menyampaikan hati-hati sekali teman-teman karena sudah banyak orang-orang yang tak bertanggung jawab, oknum tak bertanggung jawab menggunakan ya akun atau nyamar ya, menggunakan akun dengan sebutan Pahlawan Crypto, dia catut logo saya dan mulai minta-minta data dan minta uang ke member saya. Perhatikan teman-teman, saya tidak pernah meminta-minta uang kepada anggota dan saya tidak pernah minta-minta data-data kalian, apalagi namanya email, password sampai nomor rekening segala. Tidak. Saya dengan tegas mengatakan itu penipu, teman-teman ya. Ini grup saya Pahlawan Crypto, teman-teman. Silakan Anda masuk di sini dan ini dia ya. Saya secara pribadi ada di sini ya sebagai ownernya. Anda bisa lihat, teman-teman ya. Akun saya, ini dia. Ini akun saya. Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Jangan sampai Anda salah. Charles C-nya besar, A ya, RLES 0708 ya. Itu yang penipu, dia bikin Charles_0708. Hati-hati teman-teman ya, jangan sampai salah. Kalau Anda kurang yakin, silakan langsung japri atau konfirmasi sama saya. Saya pasti akan jawab cepat atau lambat. Dan saya selalu ada di grup ini, saya selalu pantau grup ini teman-teman ya. Oke teman-teman, ingat kalau masuk ke grup ini tolong jangan nyampah, sopan-sopan kalau mengeluarkan statement ya teman-teman. No link airdrop, no link-link yang lain untuk seal-seal di grup ini. Betul-betul bersih, teman-teman. Oke, teman-teman. Begitu aja ya. Selamat melakukan riset. Ingat, semua yang sudah saya bilang tadi, 20 tadi, itu tetap Anda harus do your own research. Tetap Dior ya. Dan ingat bahwa semuanya adalah disclaimer on. Oke, teman-teman. Sampai jumpa pada konten atau review selanjutnya. Ingat, gunakan uang dingin, bukan uang panas. Orang sabar, cuannya besar. Dan see you at the top.